Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan presentasi mengenai uji kom bengkel pemrograman 2, yaitu membuat CRUD atau code. Nah, dalam pembuatan code kali ini yaitu ada beberapa aplikasi yang digunakan. Di antaranya ada Visual Code dan ada XMPP. Nah, sebelum masuk ke codingannya atau ke database-nya, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai HTML, PHP, dan CSS. Yang pertama yaitu ada HTML. HTML sendiri itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Pengertian HTML yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajahan web internet. Nah, HTML sendiri itu juga dapat digunakan untuk atau sebagai link antara file-file dalam situs atau dalam komputer dengan menggunakan localhost yang akan kita gunakan kali ini yaitu dengan localhost. Nah, atau link yang menghubungkan antar situs dalam dunia internet. Selanjutnya yaitu ada PHP atau Hypertext Preprocessor. Adalah satu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat web dinamis, walau bisa juga digunakan untuk membuat pemrograman lain. Tentunya bahasa pemrograman PHP berbeda dengan HTML. Pada PHP, script atau code yang dibuat tidak dapat ditampilkan pada halaman atau muka website begitu saja, tapi harus diproses terlebih dahulu oleh server lalu ditampilkan dalam bentuk halaman website di web browser. Script PHP juga dapat disisipkan pada HTML dan script PHP selalu diawali dengan kurung buka PHP dan diakhiri dengan tanda tanya kurung tutup. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pengembangan website menggunakan HTML atau PHP saja itu belum tentu cukup. Kalian bisa menggunakan CSS untuk mengatur seluruh tampilan website sehingga terlihat lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, apa itu CSS sendiri? CSS adalah kepanjangan dari Cascading Style Sheets yang berguna untuk proses pembuatan website dengan mengatur elemen yang tertulis di bahasa markup. CSS sendiri untuk mendesain halaman depan atau tampilan website. CSS menangani tampilan dan rasa dari halaman website agar terlihat lebih menarik. Intinya adalah CSS bukan merupakan bahasa pemrograman, sedangkan HTML dan PHP merupakan bahasa pemrograman. Oke. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Dimas, mungkin. Boleh dibuka visual. Nah, di sini yang pertama ada Bootstrap. Nah, Bootstrap itu untuk halaman front end-nya, untuk tampilan websitenya. Kemudian di sini juga ada function. Di function ada con, yaitu untuk mengkoneksikan antara PHP dengan MySQL-nya. Kemudian di sini ada codingan yang untuk function ini untuk menginput data ke dalam database-nya. Boleh scroll lagi ke bawah. Di sini ada beberapa, yaitu ada nama, alamat, jenis kelamin, dan zodiak. Dan juga ada NIM di bawah. Terus lagi scroll ke bawah. Nah, untuk yang hapusnya, ya. Nah, di sini hapus itu untuk menghapus data yang sudah dibuat, seperti misal kita sudah menginput data di function tadi, kemudian bisa dihapus jika data itu salah. If hapus ID 0, jika kita berhasil menghapus maka akan mengeluarkan pop-up atau tampilan data berhasil dihapus. Kemudian else jika gagal, alertnya data gagal dihapus.
Mungkin bisa dilanjut ke index.php-nya, Fiona. Oke, selanjutnya ke indeks. Nah, ini ada hubungannya dengan function.php yang dimana select akan terhubung dengan mahasiswa. Untuk itu, kemudian di mana select name dari mahasiswa, di mana name itu sama dengan name. Kemudian ke bawah dengan tipe HTML, di bawahnya itu sesuai dengan Bootstrap menggunakan bahasa Inggris, di mana terhubung dengan CSS. Nah, inputan di situ menggunakan tipe teks dan juga kotaknya dari lebar dan tingginya 100% dan juga 5x10. Untuk box sizing-nya atau bentuk box-nya border box. Semua inputannya sama kecuali di padding-nya beda-beda 12px ya. Ke bawah. Itu sesuai dengan template yang ada CSS. Kontainer juga kotak-kotaknya. Kemudian untuk logo kontainer pada header yang ada warna biru, di atas warna birunya ada diberi nama kelompok dan juga pada kolom navigation atau berwarna biru ada about us, profile, dan juga home yang disimpan secara sejajar menggunakan LI. Kemudian yang ke bawah pada center ada diberi daftar mahasiswa. Nah, jika ingin menambahkan daftar atau data mahasiswa, tinggal ada di tambah data mahasiswa yang ke bawah. Nah, kemudian ada NIM dan juga nomor, nama, NIM, alamat, jenis kelamin, zodiak, dan juga action pada awalannya. Ke bawah. Nah, jika sudah mau mensubmit, tinggal apakah ada yakin, tinggal pencet klik yakin. Kemudian ada tambah.php. Itu untuk menambahkan data lagi. Sebentar. Sama terhubung dengan function.php. Untuk cek apakah tombol submit sudah ditekan, ada submit di bagian disimpan di kanan bawah. Nah, jika data berhasil, maka akan ada pop-up data berhasil ditambah. Jika tidak, data gagal ditambah. Next. Nah, ini untuk menambahkan data sama seperti tadi, inputannya ke bawah. Ada ini di template CSS-nya. Header, container, logo kelompok 5 itu ada di tampilan halaman paling depan. Terhubung dengan index.php yang tadi. Nah, untuk itu ada tulis jenis kelamin, tulis zodiak itu ada di dalam border box-nya di bagian tambah data mahasiswa yang akan dimasukkan ke dalam daftar travel mahasiswa. Paling bawah nih, udah selesai. Submit, kirim. Kalau sudah selesai. Ubah.php. Nah, di sini mengubah data mahasiswanya. Terhubung juga dengan function.php. Ke bawah. Jika data berhasil, maka ada pop-up data berhasil diubah. Ini juga sesuai dengan CSS. Udah selesai. Silakan, Webproc akan dijelaskan oleh Najma. Pengertian dari Oke, baik. Yang pertama itu pengertian dari MySQL. Itu sebuah perangkat lunak sistem yang multi alur, multi pengguna, dan sudah digunakan sekitar 6 juta di seluruh dunia. Yaitu
Selanjutnya cara mengaktifkan MySQL yang pertama, aktifkan dulu XMPP dengan cara menekan tombol start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya buka di browser localhost. Selanjutnya kita isi ke MyPHP, terus kita ubah nama Baru. yang baru, yang new. Terus selanjutnya nama yang digunakan harus sama dengan webproc. Terus selanjutnya kita kita memilih file. Kita pilih file yang telah dibuat, yang webproc.sql. Terus selanjutnya kita import. Setting dulu terus import. Selanjutnya bisa dijalankan dulu terus dijalankan. Localhost garis miring nama yang sudah dibuat pada file sebelumnya. Kemudian tinggal input data mahasiswa atau klik tambah data mahasiswa untuk menginput data. Yang pertama ada nama, tulis dengan nama lengkap. Fiona OKKI, kemudian NIM-nya sesuai dengan NIM mahasiswa yang akan mendaftar, alamat dituju, alamat sendiri, kemudian jenis kelamin, dan zodiak. Oke, tinggal kirim. Nah, jika berhasil maka akan ada pop-up data berhasil. Nah, maka akan ada sesuai dengan yang dibuat, nomor, nama, NIM, alamat, jenis kelamin, zodiak, dan juga action. Pada action tersebut ada edit dan juga hapus. Untuk mengedit dapat mengedit data yang sudah diinput, tinggal diklik, nah dapat diedit sesuai dengan keinginan masing-masing. Setelah diedit, maka bisa langsung disubmit kembali dan data berhasil diubah. Ada pop-up-nya. Nah, jika ingin dihapus data tersebut, maka tinggal klik hapus. Akan pop-up apakah akan dihapus, data berhasil dihapus. Sekian dari kelompok Bentar, kami. bentar. Oh, ada. Nambahin juga. Boleh. Kan itu nomor tuh 14. Nah, kenapa nomor 14 gak dari angka 1? Karena sebelumnya kita sudah mencoba tes input dan nomornya terus bertambah, tidak diulang dari angka 1. Karena menggunakan fungsi yang seperti itu, dan juga biar juga kita tahu berapa pelanggan yang sudah yang sudah pesan tiket travel gitu. Ya, mungkin itu. Oke, ada lagi tambahan Nila? Cukup ya. Oke. Sekian dari kelompok 5 kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.